Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruhnya keluarga besar Mambaul Hikam, santri putra-putri dan alumni yang hadir di malam ini, syukur alhamdulillah pada malam ini mari kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmat taufik hidayah, terutama kesempatan untuk bisa bermuajah di malam ini dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan banyak barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salatu wassalamu taala mudah-mudahan terus terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan dorongan sholawat yang ada kita bisa maksimal meneladani beliau, sunnah-sunnah beliau, agar di kemudian hari di yaumil qiyamah terutama kita mendapatkan syafaat beliau. Seluruhnya yang hadir di malam ini yang berbahagia, malam ini kita bertepatan malam tanggal 20 Ramadan. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang ada, berarti kita di 10 akhir dari pertengahan Ramadan, karena ada hadis bahwa Ramadan awalu rahmah wa ausatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Kalau dibagi per 3 maka 10 hari awal ini adalah nilai rahmat, di 10 hari pertengahan atau 10 hari kedua ini nilai maghfirah, kemudian di 10 hari yang akhir adalah nilai itqun minan nar yang ada. Malam ini kita malam tanggal 20 berarti tanggal di 10 kedua Ramadan kita. Besok malam Ahad malam Senin ini kita mulai di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan lah nilainya yang terutama. Kenapa ada yang di 10 Ramadan besok, yang ada yang akhir? Inti dari nilai Ramadan ya memang di 10 akhir besok yang ada. Karena itu hadisnya tadi itqun minan nar. Ketika di 10 hari awal kita mencapai untuk bisa mendapatkan rahmat yang ada, rahmat ini akan bisa langgeng terus di 10 hari yang kedua ini, atau di 10 hari yang tengah ini kita akan bisa menggapai maghfirah dari Allah Ta'ala. Ketika kedua hal ini bisa kita capai, rahmat dan maghfirahnya Allah Ta'ala, maka tujuan utama adalah agar kita di 10 akhir Ramadan bisa bebas, nama kita, keluarga kita, orang tua kita bebas, tidak dicatat termasuk dari ahli neraka yang ada. Itu kalau kita mengikuti hadis yang ada tersebut. Semuanya yang hadir di malam ini, ketika di 10 hari yang pertengahan ini ada satu malam yang nilainya mulia. Sampai saat ini malam itu terkenal dengan
sebutan malam nuzulul Quran. Di dalam riwayatnya yang ada, ini terjadinya di hari belasan atau di dalam malam di 10 malam pertengahan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Berarti sudah 2 hari yang lalu. Itu nilai malam 17 Ramadan yang ada. Rabu malam Kamis kemarin itu kita sudah nilai malam nuzul Quran. Yang utama kalau dilihat dari bab malam-malam yang ada, semua malam sebenarnya sama. Umpama kalau kita ikutkan ke hari malam, semacam saat ini kita malam Ahad, besok malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, sampai malam Jumat, malam Sabtu, semua malam sama. Karena semua makhluk Allah Ta'ala, semua yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Tapi malam itu akan menjadi mulia karena di malam itu terjadi hal yang sangat istimewa, yakni turunnya ayat yang pertama yang diterima oleh baginda beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini kemudian malam tersebut diperingati dengan malam nuzulul Quran. Dari hal ini berarti apapun ketika tersentuh dengan Quran, maka apapun itu pasti akan mulia. Karena malam itu malam pertama kali turunnya ayat Quran, maka malam itu dikatakan malam mulia adanya. Ketika kamu belajar apa di dalam fikih yang ada, ketika ada kertas, kemudian kertas ini kamu tulisi ayat-ayat Quran, maka menyentuh kertas ini pun tidak boleh dalam keadaan hadas, harus suci, harus wudhu. Sampai punya kertas kosong, kemudian kamu tulis ayat Quran, kemudian di dalam kertas tersebut tidak ada lain, hanya tulisan ayat itu, maka menyentuh kertas ini kalau dalam keadaan hadas jelas haram, tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada ayat Quran. Karena di situ ada ayat Quran. Air saja, air manapun sebenarnya sama. Ketika air itu sudah jernih, air itu layak minum dan sebagainya, sama. Tapi yang akan membedakan ketika air itu dibacakan ayat-ayat Quran, maka air itu akan beda nilainya dibanding air yang tidak dibacakan ayat-ayat Quran. Ini wis diteliti oleh orang-orang ahli kesehatan dan sebagainya. Ketika air itu dibacakan ayat, kemudian ada nilai manfaat yang besar. Ini sudah dibuktikan juga ketika zaman masih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hidup, ini pernah dipraktekkan oleh salah satu sahabat beliau. Di riwayat di Sahih Bukhari-nya jelas, ada sahabat, beberapa orang bepergian, selama bepergian di tengah jalan kehabisan bekal, berada di satu kabilah, dia minta agar diberi makanan untuk dipakai makan karena kehabisan bekal selama perjalanan, tapi kabilah itu tidak mau memberi suguhan, tidak mau memberi hidangan. Setelah tidak diberi hidangan, sahabat ini kemudian berdiam di situ, mukim sebentar di dekatnya kabilah itu. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa yang mengejutkan oleh kabilah tersebut. Kenapa?
karena pimpinannya, kepala sukunya, kepala kabilahnya ini mengalami sakit karena kena upase kalajengking. Apa upase? Racune kalajengking. Ditambani diobati oleh orang banyak, kepala suku tidak bisa sembuh dari sakitnya. Sakitnya tidak bisa bangun dari tidur. Racun yang masuk ke tubuh itu sudah disedot, tapi masih tidak bisa bangun dari tidur. Dari kepala suku tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tokoh-tokohnya yang termasuk bawahannya kepala ini kemudian rembuk. Mungkin musafir yang kehabisan bekal itu ada seseorang yang bisa ada ilmu tabib atau ilmu untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Kemudian orang ini datang ke sahabat tadi. Sampai di sahabat menceritakan permasalahannya. Kemudian sahabat Nabi ini ada satu sahabat yang menawarkan diri. Dia bisa menyembuhkan itu. Tapi dia mengatakan, saya sebenarnya bisa menyembuhkan sakitnya kepala suku kamu yang ada. Tapi tadi ketika kita mampir minta agar ada hidangan yang dihidangkan, kamu semua nggak mau memberi hidangan. Jadi dengan berat hati sahabat ini nggak mau menolong. Dari ini kemudian ada negosiasi, sahabat-sahabat ini diberi hidangan, bahkan dijanji akan diberi kambing-kambing yang gemuk-gemuk. Setelah ini kemudian baru sahabat ini datang ke kepala suku tadi. Setelah sampai minta air, kemudian air ini dibacakan Fatihah satu kali, ditiupkan, air ini kemudian diminum. Kepala suku seketika, kepala suku ini bisa bangun dari tidurnya, sembuh dari sakitnya yang ada. Ini kenapa? Kalau airnya sama sebenarnya air, tapi bisa menjadi beda nilainya karena dibacakan ayat-ayat Quran. Itu nilai dahsyatnya Quran yang ada. Tapi hadirin semua yang hadir di malam ini, kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan bukan dari ayatnya yang ada, tapi kisah yang terjadi sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama. Di dalam hadis, terutama di Bukhari juga, ketika bab menerangkan batil wahyi, pertama kali Rasulullah akan mendapatkan wahyu. Di situ jelas Kanjeng Nabi dawuh hubbiba alayya at-tahannus. Sebelum Kanjeng Nabi masuk di tanggal 17 Ramadan, didatangi oleh Jibril untuk mendapatkan ayat yang pertama. Kanjeng Nabi dawuh, aku iki disenengno pangeran nglakoni tahanus. Tahanus itu menyendiri, jauh dari keramaian, kemudian tafakur sendiri. Lah tahanus yang dikerjakan ulama ahli hadis banyak berpendapat Kanjeng Nabi ketika melakukan tahanus, cara bahasa santri gampangane riyadhah utawa uzlah. Jadi Kanjeng Nabi sebelum menerima wahyu pertama, Kanjeng Nabi mesti melakukan riyadhah dulu, melakukan uzlah dulu. Ahli hadis minim Kanjeng Nabi mengerjakannya ini 40 hari. Berarti Kanjeng Nabi melakukan uzlah itu diawali dari bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi dawuh meninggalkan kota Mekah, dari rumahnya Siti Khadijah sang istri, membawa bekal secukupnya, kemudian menuju ke satu bukit gunung yang berada di luar kota Mekah.
di situ menemukan satu gua yang terkenal dikatakan gua Hira yang ada. Di situ beliau menyendiri uzlah. Ketika sudah berapa hari bekalnya habis, Kanjeng Nabi turun lagi mengambil bekal lagi. Terus kembali lagi ke gunung tadi, ke gua yang ada. Lah gua yang ada ini memang arahnya tepat kiblatnya itu ke Ka'bah. Nek sing wis tahu berangkat rono, entah itu melakukan umrah atau haji, gunung yang dipakai Kanjeng Nabi untuk uzlah iku nek dilakoni melaku dari dari bawah sampai ke tempat Kanjeng Nabi uzlah, mlakune wong-wong iki butuh waktu paling tidak antara 4 sampai 5 jam mlaku munggah. Jadi munggah nang gua iki Kanjeng Nabi dari bawah ke atas itu butuhnya orang sekarang umpama butuhnya waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Uzlai Kanjeng Nabi iki ngiyan nudono ana mukjizate Kanjeng Nabi. Berarti beliau naik turun dari gua ini, gunung ini ya dikersakno Gusti Allah. Krono uzlah tadi. Lah yang sangat penting, kenapa para ahli hadis minim Kanjeng Nabi melakukan uzlahnya ini 40 hari? Karena Nabi sebelum Kanjeng Nabi yang terkenal Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau mendapatkan wahyu ketika mau naik di Bukit Turisina, Musa ini pun diperintah melakukan puasa 30 hari. Jadi dikisahkan Nabi Musa melakukan puasa 30 hari. Setelah selesai 30 hari, Musa ini naik ke Gunung Turisina. Di tengah perjalanan, karena setelah puasa 30 hari dia menguap, bau mulutnya kaenak krono mari poso, krosop ambu cangkemi ababe kaenak. Kemudian Nabi Musa ini mengambil daun-daunan yang harum, kemudian daun ini dikunyah sehingga bau mulutnya menjadi harum. Ketika bau mulutnya berubah harum, malaikat Jibril turun nang Musa. Ya Musa, oleh salam teko pangeran. Gusti Allah iki nemen seneng ambu badeke ababe wong sing poso. Lah saiki ambune ababmu iki kon rubah wangi, wis saiki ana perintah maneh, kamu harus puasa lagi ditambah puasa 10 hari. Kemudian Musa puasa lagi 10 hari. Setelah menyelesaikan antara 30 ditambah 10 hari, kemudian Musa naik ke Gunung Turisina. Di sini kemudian peristiwa ini di Quran dilambangkan dengan ayat tadi, wa kallamallahu Musa takliman. Karena itu Musa juga terkenal dijuluki, Musa ini adalah kalimullah, Nabi yang langsung bisa mendengar melihat sifat kalamnya Allah Ta'ala. Karena Musa juga melakukan riadohnya 40 hari, Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan wahyu juga tadi saya dicondongkan hati saya untuk melakukan tahanus. Tahanus itu tadi uzlah, nyepi dewe. Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan wahyu pertama juga melakukan riadoh dulu paling tidak 40 hari tadi, baru kemudian bisa mendapatkan wahyu ditemui langsung oleh Jibril, malaikat Jibril alaihissalam yang ada. Kisah ini kembali nang Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi itu maksum. Kanjeng Nabi ki wong sing terjaga, zahir batine Kanjeng Nabi terjaga, zahir batine Kanjeng Nabi ki nemen sucine, ndak mungkin ada nilai rendahnya.
Loh, ketika mau mendapatkan ayat yang pertama, Kanjeng Nabi kudu riyadhah. Iki ngisarono nanggene sampean kabeh, nek sampean ingin mendapatkan keberhasilan harus ono riyadhah. Kudu riyalat. Sampean nyantri agar nanti bisa mendapatkan keilmuan, terutama yang manfaat dan barokah, iki kudu gelem riyadhah. Kudu gelem riyalat. Kanjeng Nabi mau mendapatkan wahyu yang pertama, yang ini meningkatkan derajat beliau, karena ketika mendapatkan wahyu pertama otomatis Kanjeng Nabi secara resmi ini menjadi Rasulnya Allah Ta'ala, diwajibkan untuk tabligh syariat Islam yang ada. Berarti pangkat kenabiane Kanjeng Nabi, pangkat kerasulane Kanjeng Nabi ini didahului dengan adanya riyadhah. Uzlah, menyendiri dari keramaian, tidak bertemu dengan orang, tafakur sendiri di gua yang ada di atas bukit. Baru setelah 40 hari lewat, Kanjeng Nabi kemudian mendapatkan wahyu dan diangkat derajatnya menjadi Nabi Rasulnya Allah Ta'ala, bahkan menjadi penutup para Nabi Rasul yang ada. Lah, kisah ini, hadis ini untuk kamu semua yang ada, ketika kamu menghendaki atau menginginkan keberhasilan sesuatu yang kamu harapkan, iki gak iso nek sampean leha-leha, gak lapo-lapo kok terus arep-arep kepingin iso lapo-lapo, indah akan mungkin terjadi. Kalau kamu ingin ada keberhasilan dari apapun yang kamu cita-citakan, maka harus dicapai dengan susah payah, harus dicapai dengan perjuangan, termasuk melakukan riyadhah agar mendapatkan keberhasilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk inti dengan adanya nuzulul Quran yang ada, agar mengingatkan terhadap kita kalau kita menghendaki sesuatu iki nek kepingin mencapai, nek sampean gak lapo-lapo leha-leha, ndak akan mungkin kamu dapatkan. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan yang ada. Lah, umumnya ketika kamu berada di pesantren, ya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Untuk mendapatkan ini harus ada riyadhah. Riyadhah santri apa? Sampean tekun, taat, giat selama proses belajar yang ada, iki riyadhah sing paling gampang. Nek sampean di setiap kegiatan yang ada sampean giat, di setiap kegiatan sampean tekun, kemudian sampean patuh dengan aturan-aturan yang ada, di kemudian hari pasti kamu akan mendapatkan keberhasilan, pasti akan bisa mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan semuanya yang nyantri dan semuanya yang sudah alumni pun, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kehidupannya mudah-mudahan seluruhnya diberi kehidupan yang barokah oleh Allah Ta'ala, selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Ala hadiniyah, al-fatihah. Kemudian karena ini malam terakhir, besok semuanya pulang. Yang ada pertama barangnya yang ada, mana yang memang harus dibawa pulang, mana yang tidak dirapikan, almarinya, tempasan dan semuanya sebisa mungkin dirapikan,
dikunci sing rapi, yang dibawa pulang, yang memang ditinggal tapi harus dirapikan, dikunci rapi lemarinya, dikunci rapi tempat sandalnya yang ada. Sebelum meninggalkan ke kamarnya besok yang ada, sebisa mungkin kamarnya, tempat mandi semuanya juga harus bisa bersih. Ojo sampai ono gombal-gombal sing berada di kamar semuanya masing-masing yang ada. Terus yang kedua, selama berada di rumah tetap harus bisa menjaga sikap, harus bisa menjaga tingkah lakunya, jaga nama baik santri, jaga nama baik pesantren yang ada. Sebisa mungkin bisa membantu orang tua selama di rumah, jangan menjadikan beban orang tua, bahkan mungkin dadekno susah wong tua. Nggih, iso mbantu wong tua. Apa yang bisa dikerjakan ketika di rumah. Ngajine ya gak oleh lali, terus Qur'ani tetap dikerjakan selama di rumah yang ada. HP-an boleh tapi ya kudu ngerti waktu. Nggih. Ku nek wis nggo omah dendam HP dikek terus ae. Harus tahu waktu. Kemudian termasuk lagi kepada semuanya santri yang ada, titip salam terhadap seluruh orang tuanya dari keluarga besar Pondok Mambaul Hikam yang ada. Salam ke orang tua, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari bulan Ramadan yang ada. Barokah karena anaknya mau nyantri untuk mencari ilmu yang ada. Ala hadiniyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan tasuna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana ala sibiyas salim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina muslimin wa la takhudna wal muslimin wa qina ya musarrama sabiyatin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'uluman nafi'atan katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, 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 ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana wa quluba man ta'allama indana fathan qariban tan kasubi asrulmika bi rahmatika judika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi titip salam ke semua orang tuanya dari keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Terus selama di rumah jaga sikap, jaga tingkah laku yang baik, jaga nama santri yang ada dengan baik. Sebisa mungkin di rumah membantu orang tua, ojo ndadekno susahe wong tua. Nggih ya. Nggih. Terus bawaan barang yang dibawa dipernahno, sing digawa sing gak digawa dipernahno. Terus tempat kamarnya harus bisa bersih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.